Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita mengawali perjumpaan pada siang hari ini dengan senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, khususnya nikmat kesehatan dan insya Allah nikmat niat yang ikhlas untuk dapat melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Yang kedua, mari jangan pernah bosan untuk memantapkan pada diri kita masing-masing bahwa bekal terbaik yang dapat menyertai kita di dalam kehidupan yang fana ini tiada lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, hari ini Jum'ah tanggal 8 September 2023 Miladiah yang bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1445 Hijriah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan memasuki bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dan dalam kalender Jawa bulan Rabiul Awal itu sering juga disebut sebagai bulan Maulid Nabi. Karena 12 Rabiul Awal itu biasa kita peringati sebagai hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara kita melalui pemerintah Republik Indonesia dalam setiap tahun itu menetapkan tanggal-tanggal penting yang dinyatakan sebagai hari libur nasional. Di antara tanggal-tanggal penting itu banyak atau ada yang berkaitan sangat dekat dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang pertama adalah hari kelahiran Nabi yang disebut dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tahun ini bertepatan dengan tanggal 27 September 2023 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Yang kedua, biasanya kita juga memperingati peristiwa yang sangat penting yang kemudian melahirkan ibadah mahdoh yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat bulan suci Ramadan kita biasanya memperingati An-Nuzul Al-Quran yang biasanya di Indonesia kita peringati pada malam 17 Ramadan, yaitu mengenang peristiwa bagaimana Nabi Muhammad yang ketika itu berada di Gua Hira
pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi peristiwa itu oleh kita sebagai umat Islam khususnya di Indonesia ini diperingati sebagai An-Nuzul Al-Quran. Kemudian hal yang juga sangat penting yang berkaitan dengan diri Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Jadi awal-awalnya memang ini tidak diperingati sebagai sebuah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Nabi, dalam sejarah Islam. Tetapi kemudian hal ini diungkap kembali yang kemudian menjadi perhatian umat Islam seluruh dunia, yaitu ketika Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar ibnu Khattab, menetapkan bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinatul Munawwarah itu ditetapkan sebagai tanggal 1 Hijriah atau sering disebut sebagai Tahun Baru Islam yang baru saja kita peringati, yaitu bulan Juli yang lalu, 1 Muharram 1445 Hijriah. Nah, jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang pendek ini saya ingin sedikit mengenang kembali bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita kenang bersama, seperti yang tertera di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang terkenal itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Sungguh pada diri junjungan Nabi Muhammad SAW itu terdapat al-uswah hasanah, terdapat sebaik-baik keteladanan. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsiran. Barang siapa di antara kita semua ini yang berharap kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari akhir maka hendaknya dia banyak-banyak berzikir. Ya. Wa dzakarallahu katsira, hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut ayat ini yang pertama adalah kalau kita ditanya siapakah di antara seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini yang bisa kita jadikan teladan, maka tiada lain adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semua yakin bahwa suatu saat kita akan kembali ke haribaan Allah di hari akhir. Jadi karena itu kita diminta oleh Allah untuk senantiasa meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimakumullah, apa tugas Nabi Muhammad itu? Jadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 itu dikatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa tu'ti ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan aku, kata Allah, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi pertama-tama yang diminta oleh Allah ketika menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, tiada lain adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu kemudian dirumuskan dengan sangat baik bahwa setiap muslimin dan muslimat
harus senantiasa atau mengawalinya dengan ikrar syahadatain, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pengesaan Allah itu tidak akan pernah sampai kepada kita tanpa dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebabnya kenapa di dalam syahadat itu selain kita diminta untuk menyaksikan bahwa Allah itu esa, tetapi kita juga harus bersyahadat bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, yang kedua yang seringkali ditanyakan cakupan dari kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Apakah memang hanya semata-mata untuk kita muslimin dan muslimat, orang Islam ini? Maka di dalam ayat Al-Anbiya 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi dengan demikian bahwa kehadiran Nabi Muhammad tadi mengesahkan Allah, kemudian ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu tiada lain ditujukan kepada terbentuknya ya rahmat bagi semesta alam. Dan ini juga diperkuat oleh ayat yang lain yang terdapat di dalam surat Saba ayat 28 yang menyebutkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia, kafatan linnas. Jadi kalau tadi ada ungkapan rahmatan lil alamin, maka di dalam 28 surat Saba ini kafatan linnas. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Apa isi pesan yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad? Pesannya adalah basyira wa nadhira, memberikan berita gembira dan peringatan. Berita gembira apa? Berita gembira bahwa barang siapa kamu semua mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya dengan sebaik-baik perintah itu, maka dia akan masuk surga. Itulah berita gembira, basyira wa nadhira, dan peringatan. Dan sebaliknya, apabila engkau kufur, engkau mengingkari perintah-perintah Allah, maka kamu akan masuk neraka. Jadi tadi kalau kita ingin mengikuti Nabi Muhammad dan kemudian kita juga semuanya ingin ya bersama Allah di hari akhir, dan kita senantiasa diminta untuk berzikir kepada Allah, dan di dalam zikir kita itu kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita senantiasa dapat mengikuti ajaran-ajaran Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua, dan sebaliknya jangan pernah kita kufur terhadap ajaran itu. Jadi basyira wa nadhira. Cuma sayangnya walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu memang tidak mengetahui. Jadi jemaah rahimakumullah, begitulah Rasulullah itu diutus
Dan ucapan Nabi sendiri itu menyampaikan bu'ithu liutammima makarimal ahlak. Jadi aku diutus ke muka bumi ini adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia, membuat agar manusia itu berakhlak mulia. Jadi itu sebabnya kenapa di dalam ayat yang lain, di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan kemanfaatan yang terbesar bagi umat manusia. Jadi kemanfaatan itu tentu gambarannya sangat luas. Jadi berbuat baik kepada sesama umat manusia itu sangat luas. Jadi kita senantiasa suka memberi dengan rezeki yang kita miliki, itu bagian dari memberikan kemanfaatan. Kita misalnya sebagai guru memberikan ilmu kepada murid-murid kita atau mengajarkan kepada masyarakat luas, itu juga memberikan kemanfaatan. Nah, karena itulah jamaah rahimakumullah, dengan tugas-tugas yang mulia tadi, maka tidak heran ya ketika ada seorang penulis yang bukunya sangat terkenal, buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa, yang dikarang oleh Michael Hart. Jadi dia memang bukan sejarawan dalam pengertian profesional, karena Michael Hart ini sehari-hari aktivitasnya sebagai ahli fisika bintang atau sering disebut dengan astrofisikis. Tapi beliau ini adalah peminat sejarah. Itulah sebabnya kemudian dari hasil kajian-kajiannya terhadap bacaan dia tentang sejarah itu, kemudian dia menulis tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia sepanjang zaman. The most influential, ya, apakah people, apakah leader in the world, ya, for the whole time, pada seluruh masa. Dan beliau itu menempatkan Nabi Muhammad SAW pada posisi pertama, nomor 1. Jadi itu saya kira sangat sesuai dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jadi paling berpengaruh. Dan insya Allah saya kira jamaah rahimakumullah, kalau sekarang jumlah umat Islam di seluruh dunia itu kurang lebih sekitar 1,8 miliar, ya masih nomor 2 dibandingkan dengan mereka yang memeluk agama Kristen, tetapi percepatannya luar biasa dan menempati posisi-posisi yang sangat penting di berbagai macam posisi di permukaan bumi saat ini. Jadi karena itu tidak salah kalau Pak Michael Hart itu melihat ketokohan Nabi itu dari 2 sisi. Yang pertama adalah diri Nabi Muhammad sendiri. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan, bu'ithu liutammima makarimal ahlak. Jadi Nabi Muhammad ingin menyempurnakan akhlak manusia. Jadi karena itu maka dirinya tentu saja merupakan teladan di dalam kesempurnaan akhlak itu. Yang kedua, kata Michael Hart, itu adalah esensi dari ajaran Islam. Yang tadi sebagian kita kutipkan dari ayat Al-Quran itu, bahwa esensi ajaran Islam itu di samping memang untuk digunakan oleh umat Islam, tetapi juga bisa digunakan oleh umat di luar umat Islam. Dan karena itu maka pengaruh Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini memang sangatlah besar. Dan karena itu maka beliau menempatkan, Michael Hart menempatkan Nabi sebagai tokoh yang nomor 1 dibandingkan dengan manusia yang lain yang pernah dia baca
dari perjalanan sejarah yang panjang. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah, setiap kali kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, maka tiada lain adalah marilah kita meneladani apa-apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita semua. Terutama dalam konteks kebersamaan bermasyarakat, maka mengedepankan akhlakul karimah itu sangat penting. Akhlakul karimah yang bersumber dari keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.